Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk Ibu. Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Bidan Salwa. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Dinda. Ke Ibu Dinda. Ibu Dinda ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan. Oke, jadi sekarang adalah sesi konseling ya Bu ya, selama kurang lebih setengah jam, 30 menit atau 1 jam. Nah, kita bisa gunain waktu ini sebaik-baiknya. Ya, apa Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke, sebelum kita lakukan konseling, saya minta tanda tangan Ibu dulu nih, surat persetujuan untuk melakukan konselingnya ya. Silakan Ibu, sebelah sini. Makasih Bu Dinda. Bu. Saya lihat ini Bu Dinda seperti membawa beban. Mungkin ada yang bisa sharing atau diceritakan Bu. Untuk ceritanya bisa kita simpan berdua saja. Jadi Bu Dinda bisa bebas cerita. Saya masih kaget Bu. Kejadian kemarin rasa masih kayak mimpi. Semuanya kejadian begitu cepat. Sepertinya Bu Dinda ini sangat sedih ya. Kalau boleh tahu, kejadian sedih seperti apa Ibu? Bayi saya Bu. Bayi saya udah gak ada. Innalillahi, turut berduka ya Bu ya. Semoga dede bayi tenang di alam sana ya. Saya ikut berduka juga ya Bu ya, buat Ibu dan keluarga. Silakan nangis Bu, nggak apa-apa. Itu menandakan bahwa hati Ibu masih dalam kondisi berduka. Kalau Ibu bersedia, boleh Ibu bercerita apa yang terjadi saat melahirkan? Bayi saya pas lahir nafasnya lemah Bu. Ternyata bayi saya kena tali pusat di lehernya. Saya dan suami nggak bisa buat apa-apa. Kamu cuma bisa ngeliat aja dari kejauhan. Itu pasti momen yang sangat berat ya Bu ya, buat Ibu dan suami, apalagi sudah melihat kejadian ini secara langsung. Saya masih kepikiran Bu, apa karena saya yang kurang hati-hati, apa saya hamil. Ibu, saya ingin Ibu tahu, jadi lilitan tali pusat itu terjadi tanpa adanya sebab. Nah, itu bukan salah Ibu ataupun suami, karena Ibu sudah berupaya semaksimal mungkin dari waktu hamil, lahiran, gitu ya. Lalu untuk kondisi suami Ibu, apakah beliau juga menceritakan perasaannya ke Ibu? Suami saya juga sedih Bu, tapi dia bilang kita harus pelan-pelan bangkit. Iya Bu, itu bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu dan suami juga saling mendukung, saling support satu sama lain. Nanti kita sembuh bareng-bareng ya Bu ya. Baik Bu Dinda, belakangan ini apa Ibu sering mimpi buruk atau mungkin teringat-teringat kejadian yang kemarin Ibu? Iya Bu, saya masih suka kepikiran. Malam saya tidur, kepikiran itu muncul secara benar. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya, udah jujur. Jadi ketika Ibu lagi sedih, hati Ibu juga ikut terbuka. Nah, di sini Ibu dan suami sama-sama sedang mencari titik untuk kesembuhannya atas luka yang kemarin. Dinda, proses ini tuh memang berat Ibu. Ibu punya jalannya sendiri. Nah, biasanya tahap kehilangan itu ada seperti kaget, menolak kenyataan, marah, merasa bersalah, juga sedih yang berulang-ulang. Sampai akhirnya Ibu merasa tenang dengan diri Ibu sendiri. Nah, itu nggak ada waktu seberapa Ibu harus terlihat kuat, Ibu harus sudah baik-baik saja. Karena setiap orang beda-beda ya Bu ya. Yang penting sekarang Ibu fokus sama diri Ibu sendiri dengan kesembuhannya. Nanti perlahan kita coba evaluasi perasaan Ibu. Dari semua perasaan itu, ada nggak yang membuat Ibu Dinda terganggu mungkin di rumah?
Malam dulu saya nggak bisa tidur. Baik Ibu. Nah, nanti perlahan kita coba cari cara ya Bu ya, biar Ibu bisa keluar dari zona ketidaknyamanan ini. Misalnya, Ibu bisa cerita kepada suami, kepada keluarga, ataupun orang yang Ibu percaya. Terus juga Ibu bisa melakukan jalan-jalan, refreshing, makan makanan yang Ibu suka, makan teratur, istirahat, juga melakukan hobi-hobi Ibu. Nah, setelah mungkin beberapa minggu, tapi kondisi Bu Dinda masih seperti ini, nanti kita bisa melakukan konseling dengan tenaga profesional juga ya Bu ya. Nanti akan saya temani. Dari semua itu, mana yang sekiranya Ibu Dinda mau coba dulu di rumah? Saya mau coba refreshing dulu, Bu. Saya mau coba jalan-jalan dulu. Cerita ke suami, lebih terbuka sama suami tentang perasaan saya. Iya bagus Bu Dinda, nanti kita jalani pelan-pelan ya Bu ya, nggak usah buru-buru. Saya udah buat laporan terkait konseling hari ini ya Bu ya. Nanti Ibu bisa datang lagi 1 minggu dari sekarang. Atau kalau misalkan ada yang Ibu rasakan dan tidak nyaman, Ibu bisa datang lagi ke sini. Baik Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Baik. Tidak ada yang disampaikan ya Bu ya, berarti sudah selesai ya Bu ya sesi konseling hari ini. Sebelum kita menyelesaikan konseling ini, apakah Ibu bisa menceritakan atau evaluasi lagi terkait pemahaman Ibu untuk konseling hari ini? Jadi saya nggak apa-apa Bu merasa sedih karena emang itu fasenya ya Bu ya. Kemudian saya mau coba refreshing, jalan-jalan, cerita ke suami lebih terbuka. Terus saya nanti bisa kesini lagi 1 minggu dari hari ini. Tapi kalau misalnya ada yang ingin saya ceritakan lagi, boleh datang sebelum 1 minggu. Betul. Bagus ya Bu Dinda, nanti coba kita jalani secara pelan-pelan, gak usah buru-buru gak apa-apa. Terima kasih ya Ibu Dinda sudah berani cerita dan kuat sampai hari ini. Sama-sama Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan sudah mau dengar keluh kesah saya. Saya sudah sangat cukup lega. Ya, terima kasih juga Bu Dinda. Ibu sudah kuat kan sampai hari ini. Tetap jaga kesehatan Ibu ya, karena selain tubuh, hati Ibu juga perlu sembuh. Pasti dede bayinya bangga deh punya mama kayak Ibu Dinda seperti ini. Amin. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya. Ada lagi Bu? Cukup dulu. Dari nanti setelah ini pulang naik apa Ibu? Kayaknya saya dijemput sama suami saya di. Sudah di depan ya? Iya, saya di depan. Oke, saya antar sampai depan ya Bu ya. Saya duluan ya Bu Bidan ya. Iya, Terima baik. kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari Bu saya antar ke depan. Iya, depan ya Bu ya. Salam.